dipecatnya atau diberhentikannya Emmanuel Ebenezer dari komisaris independen di PT Mega Eltra, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam opini kali ini saya sedikit saja memberikan komentar tentang dipecatnya atau diberhentikannya Emmanuel Ebenezer dari komisaris independen di PT Mega Eltra, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia. Ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah viral, bahkan Noel, ini sahabat saya, Emmanuel Ebenezer, sudah mempublikasikannya dan menginformasinya kepada publik bahwa memang dia sudah diberhentikan dari PT Mega Eltra. Nah, bagi saya ini adalah titik akhir, karena saya percaya satu hal, seorang Emmanuel Ebenezer atau Noel tahu persis konsekuensi dari setiap tindakan dan ucapannya. Jadi menurut saya pada saat dia mengambil keputusan untuk membela Munarman, kemudian dia bahkan membuat suatu narasi yang meringankan Munarman, itu adalah hak pribadi dia. Ada alasan-alasan subjektif yang dia sampaikan kepada saya, kepada publik. Kita harus hormati dan kita tidak boleh mengecam, tapi yang jelas saya berbeda pendapat. Sebagian besar rakyat Indonesia juga berbeda pendapat dengan Noel. Tapi inilah dinamika demokrasi. Dan kalau seorang demokrat, Noel pasti tahu setiap tindakan, ucapan, dan tulisan seseorang itu ada konsekuensi logisnya. Dalam suatu konstelasi pemberantasan terorisme yang sedang marak dan gencar oleh Densus 88, karena apa? Karena memang serangan dari kelompok-kelompok teroris ini yang di bawah tanah maupun di permukaan juga sangat gencarnya. Jadi apa yang dilakukan Noel ini memang secara umum tidak bisa kita terima gitu. Tapi saya tidak akan mengecam bahwa dia teroris atau tidak. Saya yakin seorang Emmanuel Ebenezer bukan teroris. Dia hanya bersimpati kepada sahabatnya Munarman dan dia mempunyai tujuan subjektif tersendiri. Meskipun saya tidak sependapat dengan cara yang bersangkutan menyampaikan keberpihakannya kepada siapa. Nah, sekarang saya menyarankan kepada siapapun yang kemarin demo, yang mengecam atau siapa, sudahlah kita berhenti. Tidak usah terlalu euforia, kemudian merasa senang, merasa menang, karena ini bukan menang atau kalah. Gitu. Karena ini adalah suatu konsekuensi, suatu dinamika dalam kehidupan berbangsa, dan saya yakin Noel tahu persis konsekuensi logis dari setiap tindakan, ucapan, dan tulisan yang bersangkutan. Jadi kita tidak usah mengecam dia, tidak usah kemudian kita merasa berjasa membela negara, tidak. Karena Noel ini pada dasarnya adalah pendukung dari pemerintah, pendukung dari Pak Jokowi. Mari kita kembali, rangkul kembali untuk dalam satu barisan mendukung pemerintah dan mendukung NKRI. Dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka menjaga NKRI. Kalau kitanya berantem nggak karu-karuan, itu semakin membuat gerakan masif yang untuk merusak NKRI itu akan semakin masif juga. Demikian sahabat Indonesia, kita harus mulai berdamai dengan lingkungan, kita berdamai dengan siapa saja yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, untuk mengakhiri opini Rudy kali ini, izinkan saya membacakan suara hati dari Rainer Maria Rilke dalam sajak yang berjudul Padamkan Mataku. Meski kau padamkan bara di mataku,
aku masih melihatmu. Sumba telah rapat di telingaku, aku masih mendengarmu. Tanpa kaki, aku masih sanggup mendatangimu. Mulut tiada, aku masih dapat memanggilmu. Potonglah lenganku, aku masih sanggup memegangmu dengan jantungku di tangan. Hentikan jantungku, maka otakku akan berdetak. Dan jika kau sulut otak itu, kau bakal kupanggul dalam darahku. Pergilah sayangku, pergi. Nah, ini menceritakan bagaimana perjuangan pemikiran itu tidak akan pernah berhenti meski secara fisik kita disumbat. Dan bagi siapapun yang ingin menyumbat suara kebenaran, hampir tidak ada maknanya. Ini pesan saya, dan pesan saya yang terakhir, mari kita jaga Indonesia dengan hati. Karena apa? Karena kita orang Indonesia. Itu saja. Dan seperti dari buku dari Bara Patiraja, ini tentang sahabatnya Konirah Kunini Bakri, judulnya menarik, dan ini sama dengan kita semua dalam menjaga Indonesia. Aku adalah peluru. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskamri.